Halo teman-teman, kita coba liatin sekarang mau belajar tentang fungsi ya. Aku kasih tahu dulu sedikit teorinya ya. Sedikit teorinya. Nah, sekarang kita coba lihat tentang fungsi ya. Nah, jadi kalau di matematika udah pada tahu lah ya fungsi ya kan, misalnya fx sama dengan 2x tambah 1 ya. Berarti ini bilangan ganjil sebenarnya kan, karena kalau misalnya x-nya bilangan bulat, maka ini akan ngeprint semua bilangan ganjil ya. Nah, sekarang misalnya f 5 sama dengan berapa ya kan? Berarti tinggal masukkan aja angka itu kan, karena x-nya berubah jadi 5 ya kan. 2 dikali 5 tambah 1 ya. Ini 10 tambah 1 11 ya, ganjil. Nah, sekarang apa itu fungsi itu ya? Fungsi itu artinya dia menerima atau memappingkan nilai dari 5 input ke output ya. Dia mapping ya. Jadi berapa kali pun kita masukkannya 5, ini hasilnya pasti tetap 11 jika fungsinya seperti ini, 2x tambah 1 ya. Berarti dia akan selalu ada return value ya kan. Return value itu artinya keluaran dari sini pasti ada, dan dia akan in the potent ya. In the potent itu artinya dia dimasukkan angka yang sama, hasilnya pasti tetap sama, nggak ada perubahan state di dalamnya. Oke. Kalau prosedur ya, itu berbeda dengan fungsi ya. Kalau prosedur, misalnya prosedur itu dia ada perubahan state ya kan. Misalnya prosedur untuk ngeprint bilangan ke layar ya. Misalnya n-nya sama dengan 5, nanti print dia sebanyak 5 kali. Ya, oke, gitu ya. Nah, ini kan ada perubahan state di konsol dari layar yang kosong jadi diituin ya. Jadi eh, prosedur dan fungsi ya. Ini penting dipahamin ya. Dari sisi computer science-nya, prosedur pasti dia apa? eh, melakukan perubahan terhadap data. Fungsi enggak ya. Jadi ini stateless ya. Dia nggak ada nyimpen apapun gitu ya. Nyimpen state. Kalau prosedur dia akan melakukan perubahan terhadap data. Ya, misalnya dia punya data, misalnya apa nih? eh account ya, atau bank account ya. Prosedur ini akan ngubah-ngubah ini. Tapi kalau misalnya fungsi ya kan, dia hanya ngitung doang, ini nggak diubah ya. Misalnya aku mau hitung saldo bulan ini dikurangi dengan pajak dan lala. Nah, itu fungsi karena dia nggak ngubah. Tapi kalau misalnya aku transfer ya, nah ini berubah ya, state-nya berubah karena kita ngambil uang dari sini ya, katakanlah ini bank account, dikeluarin masukin ke sana, ini kurang ini tambah ya kan, dia ada berubah. Kalau dipanggil berulang-ulang ya kan, makin banyak yang ke transfer ke sana kan gitu contohnya. Nah, ini fungsi nggak seperti itu. Nah, sekarang soalnya ini tentang fungsi ya, jadi katanya gini, ini tentang tahun leap year, which is itu tahun kabisat ya. Definisi tahun kabisat itu ada seperti ini ya. Nah, kalian lihat ya, kondisi, ada 3 kondisi untuk mengatakan tahun itu leap years. Jadi kalau misalnya ini dipenuhi ya kan, kalau misalnya dia dibagi 4, dia adalah leap year, kecuali tahun itu dadadada, kecuali ya kan unless ya kan, unless ya, kecuali ya. Kalau misalnya dia itu nggak leap year, unless the year is so low evaluated this leap year gitu kan. Jadi if ini namanya nested ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ya kan, kalian melihatkan ini ya, ya
Nah, ini penjelasannya tentang kabisat 2029 Februari. Tapi kalau misalnya ini leap day kan ada 29, normalnya dia 28 ya kan Februari. Nah, ini kalian akan bisa lihat. Sini ada contohnya, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya ini kalian paste dan ini aku coba perbesar, ya. Nih, unless ya kan. Unless tadi kan gini tek, baru di sini unless lagi. Nah, ini dia nested ya. If ini maka kecuali gitu ya. Jadi ini harus evenly divided. Tadi kita udah belajar tentang genap atau ganjil ya kan. Here evenly divided juga sama. Dia bukan not leap year kecuali year is also evenly divisible then it's leap year. Yang paling penting di sini sebenarnya adalah menentukan ya is kabisat ya kan atau is leap year ya kan dengan melakukan menerjemahkan dari sini ya leap year evenly divided berarti pakai bilangan yang tadi modulus ya mod ya 4 ya modulus 4 bersama dengan ya kan 0 ya. Nanti ini kalau misalnya ini kalian coba kerjaan dulu ya. Nah, tapi intinya yang mau dibahas di sini adalah is leap year. Kita punya fungsi itu ya. Nanti balikannya ini berarti true or false, ya kan? Misalnya 2004 ini masukin ke sini, apakah dia true, apakah dia false? Inilah fungsi. Kenapa? Kenapa kita perlu fungsi untuk modularisasi ya? Jadi artinya kita mendekomposisi ya, dekomposisi sesuatu masalah jadi bagian-bagian yang kecil ya. Misalnya kita punya fungsi fx y gitu kan, terus kita punya dx dan ini gimana? Nah, nanti kita akan mendekomposisi ini dengan menggabungkan fungsi-fungsi ini ya. Dan dengan seperti itu ya kita bisa melakukan reusable ya. Kalau misalnya fungsinya udah dibuat ya udah kita tinggal menggunakan aja. Jadi kita bakalan nggak perlu bikin semua dari awal ya. Ya kan. Kalau misalnya ini nanti udah kelar sama seperti yang digambarkan di sini ya kan isleep ya, isleep. Nanti kita apa? Kita tinggal pakai aja nanti fungsi ini di tempat lain. Misalnya kita mau bikin def check all years ya kan after after 1000 ya bilangan milenial. Nah, ini bisa aja kita bikin in range 100 sampai berapa 2020. Ini kalian bisa liatin ya kan. Ini harus ada titik komanya dan ini kalian bisa pakai ya. If is leap ya kan, berarti which is itu year-nya, maka dilakukan apa ya, bisa dipanggil aja. Kita nggak perlu ambil semua code ini baru masukin ke sini, enggak. Dia nanti akan melakukannya internally. Ini akan manggil ini ya kan, nanti keluar jawabannya true atau false ya, berarti nanti di sini akan langsung dieksekusi dia secara runtime gitu ya. Ini nanti kalian coba kerjain ya. Ini nggak terlalu ribet juga, tapi kalian butuh ini agak sedikit analisa kasusnya harus agak bener sih ya. Jadi kalian bisa coba-coba dulu. Oke? Nanti kita akan bahas lagi. Oke.